tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Boleh nanti dikebet secara luas, digayem, dijiwain ayat yang ada dalam surat At-Taubah ayat 24 kalau tidak salah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka akan ada teguran dari Allah. Nah, sekarang upayanya bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Untuk mencintai Allah itu, kita hendaknya mencintai Kanjeng Nabi dulu. Kenapa? Karena memang yang mendatangkan dan membawa Islam itu adalah Kanjeng Nabi. Maka banyaklah kita membaca tentang sejarah hidup Kanjeng Nabi. Dari situ nanti akan muncul betapa cinta Kanjeng Nabi kepada Allah, dan itu akan tersetrum juga dari kehidupan beliau mencintai Allah. Kita juga akan mencintai Allah. Sederhana. Contoh, kita tiap hari minta rezeki tidak? Dalam doa duha itu semua yang beristiqomah salat duha selalu menyebut rezeki. Bahkan kalau ada seorang yang berdoa kemudian menyebut rezeki, biasanya aminnya paling melulu. Nah, kita tiap hari pernah tidak melafazkan kita minta agar kita cinta pada Kanjeng Nabi. Rezeki penting. Nah, cinta pada Kanjeng Nabi juga penting. Kenapa tidak kita lafazkan? Maka perlu kita lafazkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amal alladhi yuballighuni hubbaka ya Allah. Secara lafaz kita lafazkan. Kemudian secara oyok engkek itu kita berusaha menghayati apa yang kita lakukan. Ketika kita minum dengan tangan kanan, niati dalam hati kita niru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. La yashrabanna ahadukum qa'imah, tak boleh berdiri. Juga katakannya Nabi, jangan minum dengan tangan kiri, melainkan minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Nah, kita makan dengan tangan kanan, di dalam hati niati niru apa yang dicontohkan Rasulullah. Minum dengan tangan kanan, niati niru apa yang dicontohkan Rasulullah. Termasuk ketika kita tidur miring ke kanan, kita niati niru tidur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Insya Allah dengan demikian lama-lama akan muncul juga rasa cinta pada Kanjeng Nabi itu. Itu baru pribadi. Nah, setelah kita cinta pada Rasul dengan melakukan sunnah-sunnah yang qobliyah, ba'diyah, dan sunnah-sunnah rawatib yang lain yang dilakukan oleh Rasul yang bersifat pribadi itu, kita ngajak orang lain baca sholawat pada Kanjeng Nabi. Nah, itu proses. Keluarga kita ajak baca sholawat dalam rangka cinta kita pada Kanjeng Nabi. Nah, kalau sudah muncul rasa cinta pada Kanjeng Nabi, mempelajari sejarahnya, akan muncul juga nanti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapannya ya, kalau urutan utamanya ya kita harus cinta pada Allah, kemudian cinta pada Kanjeng Nabi. Tapi tahapannya begitu, karena memang kelas kita ini kelas melihat yang dohir dulu. Bahkan rasa takut kita itu takut pada yang dohir dulu. Anak kecil puasa lagi belajar, jam 5 sudah nggak kuat banget, celinguk langkah sapa-sapa. Minum bela
Kenapa? Karena memang takutnya pada yang lohir. Nah, suatu saat nanti akan sampai, dia akan meyakini bahwa walaupun sendirian, kita akan tetap senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu melalui sholat 5 waktu sebenarnya itu sudah latihan, ya, jadi apa? Agar kita ada kecenderungan hati, ada kecintaan hati kepada Allah.